Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimurni dalam channel Atri Dodi Official. Nah guys, kali ini saya sedang berada di radio. Ini radio Hidayah. Ini radio Hidayah guys. Saya sengaja berkunjung ke sini, ketemu sama salah satu alumni SMK Negeri 3 Kota Bengkulu ya. Tahun berapa waktu itu Lan? 2018. Tahun 2018, berarti udah 2 tahun ya. Iya udah 2 tahun. Nah sekarang kerja di HDTV. Di HDTV. Tapi radionya juga. Kalau Kalau radio mana yang lebih dahulu dari HD? barengan kita Bu. Oh, Cuma barengan. lebih tampil duluan tuh HDTV. Oke, yang tampil duluan Iya. dengan HDTV. Mungkin kita akan berbincang-bincang masalah corona ya. Masalah corona dan apakah corona itu mempengaruhi pekerjaanmu di sini? Sangat mempengaruhi ya Bu ya. Apalagi untuk kita yang turun ke lapangan dengan mencari berita. Oh iya, harus lebih waspada. Iya, harus lebih waspada sebenarnya. Kalau APD untuk kita yang turun ke lapangan, masker itu selalu disediain. Oh iya. Iya, jadi setiap turun lapangan pasti dikasih masker. Oh iya. Ada vitamin C itu. Jadi Kalau saya kesini dapat nggak ya? nanti Bu ada Bu, nanti ulang kasih. Jadi kenang-kenangan. Iya. Iya, tapi saya kesini bawa tadi, alhamdulillah semuanya udah bersih juga, Iya. sesuai dengan SOP Iya. COVID-19 ya. Jadi kita memang harus lebih waspada. Jadi berpengaruh dengan pekerjaan. Sangat berpengaruhnya tuh gini, apalagi saat wawancara. Oh, Mungkin iya. wawancara kita jarak 1 meter. Benar-benar. Kemudian takut yang diwawancarai lagi batuk-batuk. Iya. Udah gawat. Nah gitu semua. Gawat. Nah, untuk teman-teman di rumah, memang COVID-19 ini adalah wabah ya. Iya. Wabah dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Kota Bengkulu, tapi semuanya kena dan semuanya juga kita hati-hati ya. Benar banget. Hati-hati. Hal apa sih yang bisa kita petik dari musibah ini? Kan kalau sekarang kan kita lihat larinya negatif semua kan, tapi pasti ada Allah itu pasti ciptakan sisi positifnya, hikmah dari setiap kejadian. Mungkin sebelum dijelaskan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tadi kita bicara masalah hikmah ya. Kalau menurut Ulan sendiri nih, hikmah apa yang bisa kita petik dari COVID-19? Ulan sendiri atau kayaknya dari Ulan sendiri ya Bu ya? Ulan yang ngerasain. Ya dari Ulan dengan pekerjaanmu lah gitu Iya, kan. kayaknya sekarang lebih banyak di rumah. Jadi waktu lebih banyak di rumah ya. Iya. Benar-benar Namanya sih. waktu sama keluarga itu. Iya Itu benar. lebih banyak sekarang. Apalagi sekarang ada WFH. Work from home ya. Iya. Kamu sih bisa WFH Kalau itu di sini bisa. kemarin WFH bukan, kita cuma sampai tanggal 17 April. Nah ini baru hari Senin, hari pertama masuk pagi lagi. Oh ya Allah, berarti saya kesini benar-benar nggak nyangka ya. Kemarin WFH Bu di rumah. Jadi online. pekerjaannya online semua. Iya, pakai aplikasi Zoom kan sekarang. Oh, aplikasinya Meeting Zoom. Oh iya Meeting pakai Zoom. meeting Zoom. Sama di sekolah juga. Di sekolah kita juga pakai yang kayak gituan. Cuman Iya. kalau kami sih masih ada piket mingguan Oh, gitu. gitu. Tapi yang bagi yang di lapangan tetap turun lapangan. Oh, gitu Iya, ya. tetap turun lapangan. Tapi Dan dibagi-bagi timnya atau gimana? ada yang turun lapangan yang khusus itu paling di Ceng. Oh. Tapi setiap hari pasti ada. Oh iya. Kadang yang pagi yang ini, yang siang yang ini. Cuma yang kasihannya cuma ya turun lapangan tuh mungkin masih sibuk. Kalau untuk kita ya Bu ya, ada WFH kan. Jadi kalau untuk Luan sendiri yang ngerasain sekarang Luan lebih banyak di rumah. Enak Iya. atau enggak sih WFH? Ada enaknya, ada enggaknya. Oh, iya. Tetap aja kerja. Kerja tetap ya. Iya. Nah guys, jadi sekarang ada sistem kerja baru ya. Berarti kita semakin dekat dengan teknologi, semakin menggunakan
semuanya Iya, serba canggih serba ya. canggih, serba teknologi. Ya, kalau zaman saya remaja dulu pasti nggak bisa. Kirim surat Surat pakai pos. lama jadi nunggu jawaban. Iya. Jadi kalau cari berita tetap ya. Kalau misalkan selama COVID, kamu udah berapa kali turun lapangan? Selama COVID bulan ada mungkin seminggu tuh bisa 2 kali. Oh, Yang udah 2 biasanya kali. seminggu itu Tiap setiap hari. hari, seminggu 2 kali. Kadang hari Sabtu Minggu masih Iya, kerja benar, juga ya. benar. Kalau sekarang 2 kali Apalagi seminggu. sekarang kan ini pemerintah kota pembagian sembako. Oh iya. Nah, itu sekarang lagi turun lapangan. Oh iya, saya lagi nunggu nih. Jadi ingin buru-buru Pak Wali tolong. Kami kalau kami sih Ibu Kecamatan Gading Cempaka. Dari Cempaka. Iya, tanggal 25 ya, Iya, hari tanggal 25. puasa pertama, puasa kedua ya? Puasa pertama ya? Puasa pertama. Oh ya, berarti kami sahur dengan dan beras ternyata. Oke, Pak Wali, kami lagi nunggu nih dari Gading Cempaka. Nunggu beras sama mie terenak ya. Iya, jadi kembali lagi ke COVID. Selain kita kerja serba teknologi, berpengaruh nggak dengan siklus dan kualitas pekerjaan? Kalau untuk kualitas enggak ya Bu ya. Tetap sama ya? Ya, tetap sama. Karena walaupun di sini kita juga masih dari handphone kan. Tapi kalau untuk editor tetap ke kantor Bu. Oh, kalau editor komputernya nggak bisa dibawa ke rumah. Iya kan ada laptop gitu. Iya, karena kalau di laptop kan nggak mungkin pakai handphone. Oh iya, benar. Jadi kalau editor tetap ke sini ya? Iya. Berarti isi kantor editor doang dong? Editor paling ada atasan kita paling datang. Oh, kadis ya. Kalau kadis harus datang tiap hari ya. Harus datang tiap hari. Jadi Pak Kadis yang sabar. Pak Kadis harus ngontrol ya. Iya, harus ngontrol. Jadi kalau dari kualitas nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh. Cuman kalau dari siklusnya berpengaruh banget ya. Siklus berpengaruh banget sih. Oh, siklus tadi berpengaruh nggak sih? Kalau siklus nggak sibuk, masih sibuk aja terus. Masih Jadwalnya tetap jadwal. Oh, jadwal karena, tetap ya. Pimpinan kita aktif. Oh, iya, selalu aktif Bu. Wali kota. Iya. Karena kalian kan kerja untuk wali kota ya. Jadi kalau wali kotanya masih jalan, kita jalan. Iya, gitu kan nggak mungkin. Dan mungkin nyetop wali kota. Dan dia nggak mungkin nggak merhatiin warganya. Iya sih, iya. Kita mantau kesini, mantau sini, ikut dia. Iya. Jadi kalau misalkan di lapangan nih, tadi kan belum dibahas tuntas. Kalau ketemu orang-orang yang akan diwawancarai, iya, otomatis kan higienitas mereka kan tidak bisa kita yakinin. Trik apa sih yang Wulan lakukan kalau untuk hal yang seperti itu, menjaga kenyamanan tubuh sendiri? Siapin antiseptik, antiseptik, cuci tangan terus. Gitu. Jadi bawa ember. Nggak cuci tangan. Tapi di mana-mana kan kalau Indonesia air lancar. Iya, kan? Alhamdulillah kalau kita kan nggak. Untung lagi nggak kemarau. Iya. Kemarin itu kan kemarau. Iya. Kemudian cuci tangan terus, kemudian siap antiseptik, vitamin, masker, vitamin C itu pasti. Karena kan kita kan selalu dibekalin itu setiap turun lapangan. Tapi nggak sempat pakai OPD, pakai jas hujan gitu. Jadi kalau kita ketemu masyarakat itu memang harus lebih waspada. Kita nggak tahu siapa yang terpapar. Iya benar. Tapi sebenarnya Bu ya, kalau untuk pakai masker, kalau kita sehat aja sih nggak terlalu perlu pakai masker. Kadang kan banyak orang borong maskernya kan. Iya. Harus pakai masker. Dulu waktu awal-awal kan sempat tuh masker kosong. Iya, sebenarnya itu salah sih. Kan corona itu kan dari udara, bukan dari maksudnya bukan dari udara, dari cairan. Dari cairan dia melakukan lompatan gitu kan dari orang ke orang iya, gitu kan. Sebenarnya kalau penularan itu sebenarnya yang lebih gawat itu TBC ya. Iya, benar banget. Karena di udara dia bisa tahan sekian hari gitu kan. Kalau corona kalau di udara berapa jam sih?
3 jam. 3 jam setelah itu dia mati sendiri. Apalagi kalau dia yang lama tuh di besi. oh ya di logam ya di logam. Itu lama dia tanam. Jadi memang itu yang kenapa tangan yang harus rajin dicuci. Kecuali gitu kalau ya. kita memang lagi nggak fit atau kita flu atau batuk baru gitu. Kadang itu kan kita flu Bu, mau periksa jadi takut nanti. Jadi takut. Malah dokternya kok. Padahal flu biasa karena kan cuaca kan juga nggak bagus. Saya juga kan kalau ke kantor kan pakai motor tuh. Terus di lampu merah kan tiba-tiba bersin gitu. Acim gitu kan. Kiri kanan noleh. Kayak apa gitu, kayak saya penjahat atau apa. Terus saya bilang, "Kenapa, Pak? Bu, jangan bersin di sini." Jadi ya Allah, sebegitu besar dampaknya terhadap jadi sensitif semua. Iya, sensitif. Bahkan kalau kita lihat di luar kota, penolakan terhadap jenazah kan. Mudah-mudahan kalau Bengkulu nggak separah itu ya. Semoga aja enggak. Ya mudah-mudahan enggak. Dan saya jujur takut juga ya. Takut apalagi sebentar lagi kita padahal mau kan jenazahnya udah puasa. beberapa lapis ya Bu itu. Iya, padahal udah di plastik juga kan. Tapi karena ketidaktahuan masyarakat, tadi, saking parnonya, sehingga dia rasa perikemanusiaannya juga jadi hilang. Ya, gitu benar kan. banget. Padahal itu ada teman ulang pulang dari Taiwan kemarin. Katanya malah di Taiwan nggak ada yang pakai masker. Oh gitu ya. Iya Bu. Malah kalau kita di sini tapi ya karena kebiasaan kita sekarang lagi wajib masker kan. Iya. Ya ikutin aja lah. Ikutin aja sesuai SOP. Oke, jadi sebenarnya nggak separno itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan korbannya 1.000, kemudian yang meninggal 5.000, 4.000-nya karena ketakutan. Korban COVID cuma 1.000, tapi karena yang meninggal 5.000, 4.000 karena ketakutan dan kecemasan. Jadi perlu sebenarnya pendidikan kepada masyarakat, pemberitahuan. Saya sempat juga karena udah lama di rumah kan, pas malam minggu coba juga untuk keliling, tapi nggak keluar kan, pakai mobil. Saya ingat kota Bengkulu ini pertama kali saya kesini itu tahun 1995, berarti udah 25 tahun yang lalu. Itu saya lihat kota Bengkulu udah sama kayak pertama kali saya kesini gitu. Sepi banget. Jadi saya coba untuk melihat masyarakat Bengkulu pada dasarnya patuh gitu kan. Jadi mereka nggak terlalu memberontak gitu kan. Kemudian secara totalitas Indonesia saya perhatikan juga udah mulai kota-kotanya, kota besar seperti Bandung, Jakarta itu kan udah mulai kendaraannya normal gitu kan, nggak parah seperti kemarin-kemarin. Itu hikmah juga ya Bu? Iya, hikmah. Jadi kota kembali bersih lagi. Nggak pernah awalnya lihat Jakarta itu sepi, lengang. Jadi cuman permasalahan besar mungkin di ekonomi ya. Iya, ekonomi itu. Ekonomi kita lumpuh saat sekarang. Mungkin enak kalau yang mungkin dapat gaji bulanan, mungkin dia masih ada pemasukan. Yang dapat gaji harian ini yang kita dari jualan. Kita lihat biasanya kalau ibu-ibu ya, kalau saya ke pasar kan di pasar itu lengang loh Lan. Jadi bisa 3 meter, jadi bisa banget kita jaga jarak gitu kan. Social distancingnya jalan kalau di pasar. Orang lain mundur. Kalau dulu kan nggak desak-desakan gitu. Apalagi menjelang puasa kan, puasa kebutuhan banyak. Toko-toko banyak tutup loh. Iya benar. Sekarang banyak karyawan-karyawannya yang di PHK. Iya, yang dirumahkan sampai waktu yang belum ditentukan gitu. Tidak tahu sedih. Mana bentar lagi Lebaran. Iya, jadi masa beli baju Lebaran sekarang? Iya, sebenarnya kita nggak usah baju Lebaran sih. Karena kita juga nggak boleh kemana-mana kan. Jadi nanti Wulan sama Ibu nanti kita cukup dengan video call. Hai. Mohon maaf lahir batin. Ya, tapi kan di Bengkulu pemerintah kita tahu membuat himbauan kalau tarawih boleh di masjid. Boleh di masjid ya. Oke. Itu ibadah ya. Iya, sebenarnya kita nggak bisa juga
komunikasi apple to apple antara pasar dan masjid. Yang penting kita jaga kebersihan, bawa sejadah sendiri, kemudian usahakan pakai masker. Cuman kadang ini juga jam 9 sih, jam 9 lah ya. Terus saya lihat mobil-mobil polisi dokes itu keliling kasih pengumuman, himbauan untuk tidak berkumpul gitu. Jadi kita turuti aja aturan pemerintah sehingga masa pandemi ini cepat berakhir. Jangan sampai akhir tahun ya. Amin. Kasihan. Iya. Sekarang tuh anak-anak di sekolah kan sedih, kita buat video juga, video virtual kan. Tentang perpisahan. Angkatan tahun 2020 itu angkatan yang gimana ya, sedih. Kalau dibilang sedih sih sedih, tapi mungkin akan jadi kenangan indah nanti ya diceritain. Apalagi yang wisuda Bu. Iya, yang wisuda, yang perpisahan. Jadi mereka sudah menyiapkan ingin ketawa ringan bersama, mau salam-salaman dengan Bapak Ibu guru, dengan dosen-dosennya, akhirnya ditiadakan. Tapi yakinlah badai pasti berlalu ya. Nggak mungkin badai terus, ada hikmahnya. Nah guys, mungkin itu pembicaraan kita masalah COVID-19. Hal yang bisa kita petik dari sini, jaga kebersihan. Kemudian barang pribadi terutama ya, masker, sajadah. Yang sholat ke masjid usahakan selalu bawa sejadah. Kemudian gak usah bersalaman-salaman, salam hidayah, kata salam sentuhan sikut gitu. salam kompak. Jadi mungkin itu, tapi hikmahnya itu benar-benar terasa. Kalau tadinya kita ya, terutama orang udah mulai menutup semua auratnya, jangan sampai kena debu, kena apa. Kemudian saya juga mungkin kalau naik motor pakai masker. Itu jadi dari polusi ya Bu, dari polusi udara, dari sinar UV yang bisa menghitamkan, glowing biar nanti tetap putih bersih sesuai perawatan yang dilakukan. Jadi hikmahnya kita lebih kemudian rasa peduli pada keluarga, keakraban dengan keluarga, bahwa apapun itu di luar yang bisa kita dapatkan ternyata sama kayak keluarga Cemara. Keluarga itu adalah hal yang terindah. Jadi kembalilah ke keluarga, dan yang paling penting dalam hidup kita. Jadi tetap di rumah aja. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Biarkan garda depan yang bekerja sampai pemutusan virus mata rantai virus COVID-19. Guys, itu saja dulu. Jangan lupa ditonton terus video ini, di like, comment, subscribe, dan share ke media sosial kalian, karena itu sangat penting bagi saya demi membesarnya channel ini ke depannya. Iya, dan selalu memberi informasi yang berhubungan dengan kependidikan. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.